Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 eh, ingin mempresentasikan tentang risiko off balance sheet yang beranggotakan saya Mita Nurhaliza dengan NIM 2020 12 11 057. Saya Amara Putri Rianti dengan NIM 2020 121 1045. Saya Mutiara Ayu dengan NIM 2020 11 11 064. Saya Triartini dengan NIM 2020 11 11 066. Yang pertama itu ada introduction atau perkenalan. Salah satu pilihan terpenting yang dihadapi manajer FI adalah skala relatif dari aktivitas di dalam dan di luar neraca lembaga keuangan. Sebagai besar dari kita mengakui aktivitas di neraca karena muncul di neraca aset dan kewajiban lembaga keuangan yang dipublikasikan. Misalnya simpanan dan kepemilikan obligasi dan pinjaman lembaga keuangan adalah aktivitas di neraca. Sebagai perbandingan, aktivitas di luar neraca kurang jelas dan seringkali tidak terlihat oleh semua pihak kecuali investor atau regulator yang memiliki informasi terbaik. Dalam istilah akuntansi, item di luar neraca bisa muncul atau di bawah garis bawah, seringkali hanya sebagai catatan kaki untuk laporan keuangan. Namun dalam istilah ekonomi, pos di luar neraca adalah aset dan kewajiban kontingensi yang memengaruhi masa depan, bukan bentuk neraca lembaga keuangan saat ini. Dengan demikian, mereka memiliki dampak langsung pada kemampuan dan kinerja keuntungan lembaga keuangan di masa depan. Konsekuensinya, manajemen yang efisien dari item-item OBS itu sangat penting untuk mengendalikan keseluruhan exposure risiko dalam lembaga keuangan modern. Dari perspektif penilaian, aset dan liabilitas OBS menyediakan sumber utama pendapatan non-bunga bagi banyak lembaga keuangan, terutama yang terbesar dan paling layak dipercaya. Misalnya dalam hal kuartal pertama tahun 2015, pendapatan perdagangan sekuritas derivatif yang diperoleh bank komersial mencapai 7,7 miliar dolar dibandingkan dengan 1,9 dolar miliar pada kuartal pertama di tahun 1996 dan naik dari kerugian kuartal keempat 2008 pada puncak krisis keuangan sebesar 9,2 miliar dolar. Lembaga keuangan menggunakan beberapa aktivitas OBS, khususnya forward future, opinion, dan swap untuk mengurangi atau mengelola risiko bunga, risiko valuta asing, dan risiko kredit. Exposure dengan cara yang lebih baik dari apa yang akan ada tanpa aktivitas ini, namun aktivitas OBS dapat melibatkan risiko yang menambah exposure risiko lembaga keuangan secara keseluruhan. Memang inti dari krisis keuangan adalah kerugian terkait dengan sekuritas berbasis hipotek di luar neraca yang dibuat oleh lembaga keuangan. Kerugian mengakibatkan kegagalan akuisisi atau bailout dari beberapa lembaga keuangan terbesar dan hampir runtuhnya sistem keuangan dan ekonomi dunia.
Dan sebenarnya dari modal atau kekayaan bersih lembaga keuangan bukan hanya perbedaan antara nilai pasar aset dan kewajiban di neraca, tetapi juga mencerminkan perbedaan antara nilai pasar saat ini dari aset dan kewajiban di luar neraca atau kontingensi. Bab ini mengkaji beberapa kegiatan OBS. Pertama-tama membahas pengaruh aktivitas OBS pada exposure risiko lembaga keuangan, kinerja pengembalian, dan solvabilitas. Kami kemudian menjelaskan berbagai jenis aktivitas OBS dan risiko yang terkait dengan masing-masingnya. Karena aktivitas OBS menciptakan exposure risiko solvabilitas, regulator, dan memberlakukan persyaratan modal pada aktivitas ini. Persyaratan modal dijelaskan pada bab ini meskipun pembahasan menekankan pada aktivitas dapat menambah risiko lembaga keuangan. Diakhiri dengan diskusi atau peran aktivitas OBS dalam mengurangi risiko lembaga keuangan, perspektif industri memperlihatkan beberapa masalah yang dipertimbangkan JP Morgan Chase dalam mengevaluasi risiko di luar neracanya. Selanjutnya ada aktivitas luar neraca dan solvency FI. Next. Item atau aktivitas itu adalah aset di luar neraca jika peristiwa kontingensi terjadi. Item atau aktivitas tersebut berpindah ke sisi aset neraca. Sebaliknya, item atau aktivitas merupakan kewajiban OBS jika peristiwa kontingensi terjadi. Item atau aktivitas berpindah ke sisi kewajiban di neraca. Misalnya yaitu seperti yang akan dibahas lebih lanjut nanti. Lembaga keuangan menjual berbagai jaminan kinerja, terutama jaminan bahwa nasabahnya itu tidak akan lalai dalam kewajiban keuangan dan kewajiban lainnya. Next. Next meet. Sebelum membahas tabel di gambar, ada contoh jaminan yang termasuk letter of credit dan standby letter of credit. Jika terjadi gagal bayar pelanggan, kewajiban kontingensi FI, yaitu jaminannya menjadi kewajiban aktual dan beralih ke sisi kewajiban neraca. Memang manajer FI dan regulator FI sekarang mengenali dan mengukur resiko aktivitas OBS dan tampak terhadap nilai FI. Sementara beberapa bagian dari risiko OBS terkait dengan risiko suku bunga, risiko kredit, dan lainnya, item ini juga menimbulkan risiko yang unik yang harus dikelola oleh FI. Yaitu kegagalan atau hampir beberapa lembaga keuangan Amerika Serikat terbesar selama krisis keuangan dapat dikaitkan dengan risiko yang terkait dengan kegiatan OBS, misalnya yaitu Bank Investasi, Lehman Brothers, Bear Stearns, dan Merrill Lynch, lembaga perusahaan keuangan grup, CIT, dan lembaga yang disponsori pemerintah. Kerugian dari jatuhnya nilai hipotek subprime dan sekuritas OBS didukung oleh hipotek ini mencapai dengan 1 triliun US dollar di seluruh dunia hingga pertengahan tahun 2009. Seperti yang akan dibahas nanti, kepemilikan FI OBS dan jatuhnya pasar hipotek pada pertengahan akhir tahun 2000-an mengakibatkan perubahan dalam pengaturan kegiatan OBS di FI. Lalu di sini ada forward pada tabel 16 strip 3, yaitu efek derivatif ditahan dari neraca LK. Terdapat
forward contract, yaitu perjanjian antara pembeli dan penjual pada waktu nol untuk menukar aset non-standar dengan uang tunai di masa depan. Rincian aset dan harga yang harus dibayar pada tanggal berakhirnya kontrak forward ditetapkan pada waktu nol. Harga kontrak forward ditetapkan selama masa kontrak. Lalu yang kedua ada future contract, yaitu kesepakatan antara pembeli dan penjual pada waktu nol untuk menukarkan aset standar dengan uang tunai pada tanggal tertentu di masa mendatang. Lalu ada option, yaitu sebuah kontrak yang memberikan pemegangnya hak, tapi bukan kewajiban, untuk membeli atau menjual aset dasar pada harga tertentu dalam waktu tertentu. Yang terakhir itu swap, yaitu perjanjian antara dua pihak atau bertukar aset, ya serangkaian arus kas untuk jangka waktu tertentu pada interval tertentu. Karena item di luar neraca adalah aset dan kewajiban kontingensi dan berpindah ke neraca dengan probabilitas kurang dari 1, penilaiannya sulit dan seringkali sangat kompleks. Karena banyak off-balance sheet melibatkan fitur opsi, metodologi yang paling umum adalah menerapkan harga klaim atau opsi posisi OBS. Dalam opsi adalah dengan menghitung delta opsi, sensitivitas nilai opsi terhadap perubahan unit harga sekuritas yang mendasarinya. Kemudian dikalikan dengan nilai nasional pada posisi opsi. Next. Di sini terdapat nilai nominal item OBS, yaitu dia sama dengan delta opsi sama dengan perubahan harga opsi dibagi perubahan harga sekuritas yang mendasarinya sama dengan DS sama dengan 0,25. F itu nasional atau nilai nominal opsi, yaitu senilai 100 juta US dollar. FI itu telah memberi opsi panggilan pada obligasi, yaitu memiliki aset OBS dengan nilai nominal 100 juta US dollar dan delta dihitung pada 0,25. Maka nilai aset kontingensi dari posisi opsi ini adalah 25 juta. Nilai aset setara delta atau kontingensi delta sama dengan delta dikali nilai nominal opsi, yaitu 0,25 dikali 100 juta sama dengan 25 juta. Untuk mengetahui nilai delta untuk opsi diperlukan model penentuan harga opsi seperti Black-Scholes atau model binominal. Secara umum, delta opsi bervariasi dengan tingkat harga sekuritas yang mendasarinya saat bergerak masuk dan keluar dari ruangnya itu 0, lebih kecil dari delta, lebih kecil dari 1,4. Komitmen peminjaman dan letter of credit juga merupakan aktivitas off balance sheet yang memiliki fitur opsi, khususnya pemegang komitmen pinjaman atau batas kredit yang memutuskan untuk menggunakan batas kredit tersebut menggunakan opsi atau meminjam. Next. Sehubung dengan swap, future, dan forward, pendekatan umum adalah mengubah posisi ini menjadi nilai yang setara dengan aset dasar. Misalnya itu swap buku bunga tetap mengambang senilai 20 juta US dollar pada 10 tahun, di mana FI menerima 20 pembayaran suku bunga tetap setengah tahunan sebesar 8% per tahun, yaitu 4% per setengah tahun, dan membayar pembayaran dengan suku bunga mengambang setiap setengah tahun diindeks ke LIBOR dan dapat dilihat sebagai ekuivalen dalam hal penilaian posisi di neraca dalam dua obligasi, yaitu senilai 20 juta US dollar. Artinya FI dapat dilihat sebagai long 20 juta US dollar atau memegang aset dalam obligasi 10 tahun dengan kupon tahunan sebesar 8% per tahun, dan short 20 juta atau memegang liabilitas dalam obligasi dengan suku bunga mengambang sebesar 10 tahun. Next.
Eh, hmm, next. Hmm, next ke selanjutnya. Jatuh tempo tahunan yang tingkatnya disesuaikan dalam 6 bulan, itu nilai pasar swap dapat dilihat sebagai nilai sekarang dari selisih antara arus kas pada obligasi buku suku bunga tetap dan arus kas yang diharap, yang biasanya merupakan persentase yang sangat kecil dari nilai nasional swap. Dalam contoh swap 20 juta US dollar, kita nilai pasarnya sekitar 3% dari angka ini, atau senilai 600.000 US. Bank of International Settlement melaporkan total nilai nasional sekuritas derivatif OTC adalah 630,1 miliar pada tahun 2015 dan nilai pasar sekuritas ini adalah 20,9 miliar atau setara dengan 3,3% dari nilai nasional. Pada bulan Desember tahun 2008, setelah dimulainya krisis keuangan, nilai nasional adalah 591,96 miliar, yaitu mengalami penurunan pertama, dan nilai pasar adalah 33,89 miliar, yaitu senilai 5,7%. Next. Dengan model penilaian ini, kita dapat menghitung dalam arti perkiraan sewa saat ini atau nilai pasar dari setiap aset dan kewajiban OBS, pengaruhnya terhadap solvabilitas FI. Dari perspektif pemegang saham dan regulator, peningkatan besar dalam nilai kewajiban OBS dapat membuat FI bangkrut secara ekonomi, sama efektifnya dengan kerugian karena perbedaan suku bunga yang tidak sesuai dan gagal bayar, atau kerugian kredit dari aktivitas neraca. Misalnya selama krisis keuangan, kerugian kewajiban utang yang dijamin OBS terkait dengan hipotek Amerika Serikat mencapai 260 miliar US dollar. Next. Selanjutnya ada pengembalian risiko kegiatan luar neraca. Pada tahun 1980-an, meningkatnya kerugian pinjaman ke negara-negara kurang berkembang dan Eropa Timur, peningkatan volatilitas suku bunga dan margin bunga yang ditekan untuk pinjaman di neraca karena persaingan non-bank, mendorong banyak bank komersial besar untuk mencari kegiatan OBS yang menguntungkan. Dengan memindahkan aktivitas dari neraca, bank berharap memperoleh lebih banyak pendapatan fee untuk mengimbangi penurunan margin atau spread pada bisnis pinjaman tradisional mereka. Pada saat yang sama, mereka dapat menghindari biaya peraturan atau pajak karena persyaratan cadangan, premi asuransi simpanan, dan persyaratan kecukupan modal tidak dibebankan pada aktivitas luar neraca. Memindahkan aktivitas dari neraca mereka.
Perusahaan asuransi juga terlibat dalam sebagian besar kegiatan OBS ini. Selanjutnya, menganalisis aktivitas OBS ini secara lebih rinci dan memberi perhatian khusus pada jenis paparan risiko yang dihadapi LK saat terlibat dalam aktivitas tersebut. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, penilaian pasar yang tepat atas aset dan kewajiban kontingensi ini bisa sangat sulit karena fitur klaim kontingensi dan aspek pilihannya yang rumit. Paling tidak, manajer FI seharusnya tidak mengerti hanya fitur umum dan exposure resiko yang terkait dengan masing-masing aset dan liabilitas OBS utama, tetapi juga bagaimana masing-masing dapat mempengaruhi pengembalian dan profitabilitas LK. Selanjutnya ada komitmen pinjaman saat. Sebagian besar pinjaman komersial dan industri dilakukan oleh perusahaan yang mengambil atau meminjam jalur kredit untuk komitmen pinjaman yang telah dinegosiasikan sebelumnya daripada meminjam pinjaman spot. Pada bulan Mei 2015, 94,6% dari seluruh pinjaman KNK berjangka waktu 1 bulan hingga 1 tahun dan 87,6% pinjaman K dan I yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun buat berdasarkan kontrak komitmen. Perjanjian komitmen pinjaman adalah komitmen kontraktual oleh FI untuk meminjamkan kepada perusahaan jumlah maksimum tertentu. Katakanlah 10 juta. Dengan suku bunga tertentu 12%, perjanjian komitmen pinjaman juga menentukan lamanya waktu di mana peminjam memiliki opsi untuk mengambil pinjaman ini. Jika pinjaman tidak diperlukan, opsi atau penarikan tidak akan dilakukan. Bagian imbalan untuk membuat komitmen pinjaman ini. FI dapat membebankan biaya di muka atau biaya fasilitas 1/8% dari ukuran komitmen atau 12.500 dalam contoh ini. Next. Selain itu, FI harus siap untuk menyediakan 10 juta penuh kapan saja selama periode komitmen 1 tahun. Sementara itu, peminjam memiliki pilihan berharga untuk mengambil jumlah antara 0 dan 10 juta. FI juga dapat membebankan biaya back-end atau biaya komitmen pada peminjam atas saldo yang tidak terpakai di baris komitmen pada akhir periode. Dalam contoh ini, jika peminjam mengambil dana hanya sebesar 8 juta sepanjang tahun dan biaya atas komitmen yang tidak terpakai setelah adalah 1/4%, FI akan menghasilkan pendapatan tambahan sebesar 1/4% dikalikan 2 juta atau 5.000. Next. Selanjutnya ada risiko suku bunga. Risiko suku bunga adalah risiko kontingensi yang berasal dari fakta bahwa FI terlebih dahulu membuat komitmen untuk menyediakan pinjaman kepada peminjam selama periode komitmen, baik pada saat suku bunga tetap sebagai komitmen pinjaman suku bunga tetap atau beberapa tingkat variabel sebagai komitmen peminjam tingkat variabel. Misalkan FI berjanji sebelumnya untuk meminjamkan maksimal 10 juta dan tingkat bunga tetap 12% sepanjang tahun dan biaya dananya naik. Biaya dana mungkin naik ke tingkat yang membuat selisih antara tingkat komitmen 12% dan biaya dana FI menjadi negatif atau sangat kecil. Lebih dari itu, 12% mungkin jauh lebih rendah daripada suku bunga yang harus dibayar pelanggan
jika terpaksa meminjam di pasar pinjaman spot di bawah kondisi suku bunga saat ini. Salah satu cara FI dapat mengendalikan risiko ini adalah dengan membuat suku bunga komitmen mengembang dengan suku bunga pinjaman spot. Misalnya dengan mengindeks komitmen pinjaman ke suku bunga utama. Jika suku bunga utama naik selama periode komitmen, demikian pula biaya pinjaman komitmen kepada peminjam membayar suku bunga pasar yang berlaku saat komitmen ditarik. Namun demikian, solusi fixed formula rate ini tidak sepenuhnya menghilangkan risiko suku bunga atas komitmen peminjam. Next. Selanjutnya ada resiko penghapusan. Resiko kontingensi lainnya adalah resiko penghapusan, khususnya dalam membuat komitmen peminjam. LK harus selalu siap untuk memberikan garis komitmen maksimum 10 juta dalam contoh. Peminjam memiliki opsi fleksibel untuk meminjam apapun antara 0 dan plafon 10 juta pada hari kerja apapun dalam periode komitmen. Hal ini menghadapkan FI pada tingkat risiko dan ketidakpastian likuiditas di masa depan. Pada pertengahan September 2008, nilai aset bersih dari reksadana pasar uang terkemuka turun di bawah 1 dolar per saham. Peristiwa langka yang tidak pernah terjadi selama bertahun-tahun. Investor merespon dengan penarikan besar-besaran dari reksadana pasar uang utama yang menyimpan surat berharga komersial dalam jumlah besar. Arus keluar ini sangat merusak stabilitas pasar pendanaan jangka pendek yang menjadi tumpuan banyak perusahaan dalam besar untuk memenuhi kebutuhan pinjaman berjangka pendek mereka. Akibatnya, banyak perusahaan keuangan dan non-keuangan beralih ke jalur kredit cadangan mereka ke bank komersial untuk pendanaan. Misalnya, pada bulan Juni 2008, General Motors Corp memiliki lebih dari 22 miliar jalur kredit bank yang tersedia dari FI seperti Bank of America dan Citigroup. Pada akhir tahun, dengan kekhawatiran akan kebangkrutan perusahaan yang membatasi ketersediaan pendanaan non-publik, Generasi Motor telah menghabiskan jalur kredit yang tersedia, menghapus jumlah penuh yang tersedia untuk itu. Selanjutnya ada resiko pendanaan agregat. Dalam krisis kredit, pasokan pinjaman kepada peminjam dibatasi. Mungkin sebagai akibat dari tindakan kebijakan moneter yang ketat dan dari Federal Reserve. Penyebab lainnya adalah meningkatnya keengganan lembaga keuangan terhadap pinjaman. Seperti yang terlihat selama krisis keuangan, ketika bank tidak mau meminjamkan kepada siapapun kecuali pemohon peminjam yang paling banyak kredit.
Dalam krisis kredit seperti itu, peminjam dengan komitmen pinjaman jangka panjang tidak mungkin mengalami kendala kredit seperti itu. Peminjam yang tidak memiliki komitmen pinjaman, namun hal ini juga menyeratkan bahwa permintaan agregat peminjam untuk menghapus komitmen pinjaman kemungkinan akan menjadi yang terbesar ketika kondisi peminjaman dan pendanaan lembaga keuangan paling mahal dan sulit. Dalam kondisi kredit yang sulit, efek penghapusan komitmen agregat ini dapat meningkatkan biaya dana di atas tingkat normal, sementara banyak lembaga keuangan berebut dana untuk memenuhi komitmen mereka kepada nasabah. Misalnya, pada pertengahan September 2008, pasar keuangan membeku dan bank-bank berhenti saling meminjamkan dengan harga yang sangat tinggi. Tingkat penawaran Interbank London semalam atau tingkat patokan yang mencerminkan tingkat di mana bank meminjamkan satu sama lain lebih dari 2 kali lipat. Bank pada umumnya saling mengandalkan uang tunai yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Suku bunga pinjaman antar bank ini umumnya dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan. Eh, Bank ini umumnya rendah karena keyakinan bahwa lembaga keuangan akan saling membayar kembali, tetapi kepercayaan telah rusak selama krisis keuangan. Hal ini serupa dengan efek eksternalitas yang umum terjadi di banyak pasar. Ketika semua peserta secara bersamaan bertindak bersama dan secara merugikan mempengaruhi biaya masing-masing peserta. Ada empat efek resiko kontingensi yang baru saja diidentifikasi, yaitu pertama resiko suku bunga, resiko takedown, resiko kredit, dan resiko pendanaan agregat. Tampak menyiratkan bahwa aktivitas komitmen pinjaman meningkatkan exposure kebangkrutan lembaga keuangan yang terlibat dalam aktivitas tersebut. Namun, pandangan yang berlawanan berpendapat bahwa kontrol komitmen pinjaman dalam pembuatan lembaga keuangan berisiko daripada jika tidak terlibat di dalamnya. Pandangan ini berpendapat bahwa untuk dapat membebankan biaya dan menjual komitmen pinjaman atau asuransi kredit yang setara, lembaga keuangan harus meyakinkan pinjaman bahwa masih ada untuk memberikan kredit yang dibutuhkan di masa depan. Dengan mengadopsi portofolio berisiko rendah, manajer meningkatkan kemungkinan bahwa lembaga keuangan akan dapat memenuhi semua kewajiban jangka panjang di dalam dan di luar neraca. Menariknya, studi empiris telah mengkonfirmasi bahwa bank yang membuat lebih banyak komitmen pinjaman memiliki karakteristik risiko portofolio on balance sheet yang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat komitmen yang relatif rendah, yaitu bank yang lebih aman memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk membuat komitmen. Selanjutnya ada surat kredit komersial. Komersial baik digunakan baik dalam perdagangan domestik maupun internasional. Misalnya mereka menggunakan pengiriman biji-bijian antara seorang petani di Iowa dan pembeli di New Orleans atau pengiriman barang antara importir AS dan eksportir asing. Peran lembaga keuangan adalah untuk memberi jaminan resmi bahwa pembayaran untuk barang yang dikirim atau dijual akan diterima terlepas dari apakah pembeli barang gagal bayar. Misalkan importir AS mengirim pesanan mesin senilai 10 juta dolar ke eksportir Jerman, seperti yang ditunjukkan oleh panah 1 pada gambar 16.2. Namun eksportir Jerman mungkin enggan mengirim barang tanpa jaminan atau jaminan pembayaran setelah barang dikirimkan. Importir AS
mungkin berjanji untuk membayar barang dalam 90 hari, tetapi eksportir Jerman mungkin merasa tidak aman karena mengetahui sedikit tentang kelayakan kredit importir AS atau karena importir AS memiliki peringkat kredit yang rendah. Untuk membujuk eksportir, Jerman mengirimkan barang importir AS panjang mungkin harus beralih ke lembaga keuangan AS yang besar yang telah menjalin hubungan pelanggan jangka panjang eh, dengannya dalam perannya sebagai pemberi pinjaman atau pemantau. Lembaga keuangan AS dapat menilai kelayakan kredit importir AS dengan lebih baik. AS dapat mengeluarkan jaminan pembayaran bersyarat yaitu LC kepada eksportir Jerman atas nama importir sebagai imbalan atas biaya LC yang dibayarkan oleh importir AS. Barang dalam 90 hari terlepas dari apakah importir gagal memenuhi kewajiban kepada eksportir Jerman. Secara implisit, lembaga keuangan mengganti risiko kredit importir AS dengan jaminan risiko kredit sendiri. Agar substitusi ini bekerja secara efektif dalam menjamin pembayaran, lembaga keuangan harus memiliki status kredit yang lebih tinggi atau reputasi kualitas kredit yang lebih baik daripada importir AS. Setelah lembaga keuangan menerbitkan LC dan mengirimkan ke eksportir Jerman, eksportir mengirimkan barang ke importir AS seperti yang ditunjukkan sebagai berikut. Kemungkinan sangat tinggi bahwa dalam waktu 90 hari importir AS akan membayar eksportir Jerman untuk barang yang dikirimkan dan lembaga keuangan menyimpan biaya LC sebagai keuntungan. Selanjutnya ada standby letter of credit. Standby letter of credit melakukan fungsi asuransi yang mirip dengan surat kredit komersial, namun struktur dan jenis risiko yang ditanggung berbeda. LK dapat menerbitkan SLC untuk menutupi kontingensi yang berpotensi lebih parah, kurang dapat diprediksi atau sering terjadi dan tidak harus terkait dengan perdagangan. Kontingensi ini termasuk jaminan-jaminan kerja di mana lembaga keuangan dapat menjamin bahwa pembangunan real estate akan selesai dalam selang waktu tertentu. Alternatifnya, lembaga keuangan dapat menawarkan jaminan gagal bayar untuk mendukung penerbitan surat berharga komersial atau obligasi pendapatan daerah untuk memungkinkan penerbit mencapai peringkat kredit yang lebih tinggi dan biaya pendanaan yang lebih rendah yang seharusnya terjadi. Selanjutnya yaitu risiko terkait dengan letter of credit. Risiko bagi LK dalam menjual letter of credit adalah bahwa pembeli LC dapat gagal memenuhi kewajiban kontrak seperti yang dijanjikan. Misalnya dengan LC komersial yang dijelaskan tersebut terdapat kemungkinan kecil bahwa importir Amerika Serikat tidak akan mampu membayar 10 juta US dollar dalam 90 hari dan akan gagal bayar. Kemudian FI berkewajiban untuk memenuhi jaminannya bahwa kewajiban kontraktual akan terpenuhi. Biaya dari one prestasi seperti itu yang berarti FI sebagai penjamin harus membayar 10 juta US dollar kepada eksportir. Meskipun akan ada klaim kreditur terhadap aset importir untuk mengimbangi kerugian ini. Next. Selama krisis keuangan, untuk SLC kemungkinannya itu bahwa penerbit CP tidak akan mampu membayar pemegang CP yaitu sebesar 100 juta US dollar seperti yang dijanjikan
pada jatuh tempo, FI kemudian akan diwajibkan untuk membayar 100 juta kepada pemegang CP atau investor atas nama penerbit. Biaya pada letter of credit harus melebihi ekspektasi risiko gagal bayar pada LC atau SLC, yaitu yang setara dengan kemungkinan gagal bayar oleh pihak dikalikan pembayaran bersih yang diharapkan pada letter of credit setelah disesuaikan dengan kemampuan FI untuk mengklaim kembali aset dari importir atau penerbit CP yang biaya pemantauannya itu dalam bentuk apapun. Selama krisis keuangan, banyak perusahaan yang tidak mampu membayar kewajiban kertas komersial mereka yang telah jatuh tempo. Jumlah potensi gagal bayar akan melumpuhkan LK yang sudah kekurangan likuiditas telah menulis standby letter of credit yang mendukung surat berharga komersial. Sebagai tanggapan, Dewan Federal Reserve mengumumkan pembentukan fasilitas pendanaan kertas komersial atau yang biasa disebut dengan CPFF, sebuah fasilitas yang melengkapi fasilitas kredit Federal Reserve yang ada untuk membantu menyediakan likuiditas ke pasar pendanaan jangka pendek. Lalu, berdasarkan rencana tersebut, Federal Reserve itu akan masuk untuk membeli surat berharga komersial dan utang jangka pendek lainnya yang membiayai operasi sehari-hari perusahaan. Jadi, daripada menggunakan letter of credit bank untuk membayar kewajiban surat berharga komersial, pemerintah federal menalangi sekuritas ini dan LK mendukungnya. Next. Yang selanjutnya itu ada kontrak derivatif, yaitu kontrak berjangka, penerusan, swap, dan opsi. LK dapat berupa pengguna kontrak derivatif untuk lindung nilai dan tujuan lain atau dealer yang bertindak sebagai rekanan dalam perdagangan dengan pelanggan dengan biaya tertentu. Pada tahun 2015, sebanyak 1.427 bank dan lembaga tabungan Amerika Serikat adalah pengguna derivatif dengan 4 bank dealer terbesar. Yang pertama yaitu JP Morgan Chase, yang kedua Citigroup, yang ketiga Goldman, dan yang terakhir itu Bank of America. Mereka menyumbang sekitar 91,3% dari 203.120 miliar derivatif yang dimiliki dan dilaporkan pada tabel. Pada kuartal pertama yaitu tahun 2015, 1.427 LK ini memperoleh pendapatan perdagangan lebih dari 7,7 miliar US dollar dari portofolio derivatif mereka. Namun seperti yang disoroti nanti, pembahasan risiko pada sekuritas ini dapat menyebabkan kerugian besar dan bahkan kegagalan pada perusahaan. Next. Risiko kredit kontingen kemungkinan akan muncul saat LK memperluas posisi mereka dalam kontrak forward, future, swap, dan opsi. Risiko ini berkaitan dengan fakta bahwa pihak lawan dari salah satu kontrak ini mungkin akan gagal memenuhi kewajiban pembayaran, meninggalkan FI tanpa lindung nilai dan harus mengganti kontrak dengan suku bunga, harga, atau nilai tukar saat ini. Lebih lanjut, prestasi semacam itu memungkinkan kemungkinan besarnya akan terjadi ketika pihak lawan mengalami kerugian besar pada kontrak dan FI mendapatkan uang dari kontrak. Jenis risiko gagal bayar
ini jauh lebih serius untuk kontrak forward dan swap daripada kontrak berjangka. Hal ini karena kontrak berjangka adalah kontrak non-standar yang dibuat secara bilateral oleh pihak-pihak yang bernegosiasi seperti dua FI dan semua arus kas harus dibayar sekaligus, yaitu pada saat jatuh tempo kontrak. Dengan demikian, pada dasarnya adalah mereka pada dasarnya adalah pengaturan over the counter atau OTC tanpa jaminan eksternal. Jika satu atau pihak lain gagal, asing yang berjanji untuk memberikan 10 juta dalam waktu 3 bulan dengan nilai tukar 1,40 US dollar sampai 1 euro jika biaya untuk membeli 1 euro dalam pengiriman adalah 1,60 US ketika forward kontrak jatuh tempo. Sebaliknya, kontrak berjangka adalah kontrak standar yang dijamin oleh bursa terorganisir seperti New York Future Exchange, bagian dari ICE Future US, atau yang disebut sebelumnya Dewan Perdagangan New York. Kontrak berjangka seperti kontrak pendatang, namun jika pihak lawan gagal bayar pada kontrak berjangka, bursa mengasumsikan posisi pihak gagal bayar dan kewajiban pembayaran. Jadi keuangan pasar kontrak berjangka keuangannya itu sistematis. Next. Opsi adalah kontrak yang memberi pemegangnya hak, tetapi bukan kewajiban untuk membeli. Opsi itu panggilan atau menjual opsi put, yaitu aset dasar pada harga yang telah ditentukan sebelumnya untuk jangka waktu tertentu. Kontrak opsi juga dapat dibeli atau dijual oleh FI, diperdagangkan baik over the counter atau OTC, untuk dibeli atau dijual di bursa terorganisir. Jika opsinya adalah opsi standar yang diperdagangkan di bursa seperti opsi obligasi, opsi tersebut sebenarnya bebas risiko jika opsi tersebut adalah opsi khusus yang dibeli OTC seperti batas suku bunga. Next. Perorganisasian SIV sebagai entitas terpisah tampaknya memberi keterpencilan kebangkrutan dari penjual aset atau seringkali bank. Namun selama krisis keuangan, kekurangan likuiditas membuat SIV hampir tidak mungkin untuk menggulung kertas komersial dan mendanai aset mereka karena SIV ini memiliki jalur kredit cadangan dari bank sponsor. Misalnya, itu Citibank menyediakan jalur kredit untuk SIV di luar neraca. Jalur ini ditarik untuk mencegah SIV menjadi bangkrut. Namun pada dasarnya SIV diintermediasi kembali ke bank dan secara efektif apa yang terjadi merupakan bank di luar neraca. Next. Selanjutnya itu ada masalah risiko kredit dengan sekuritas derivatif. Secara umum, risiko gagal bayar atau kredit pada kontrak OTC itu meningkat seiring dengan waktu jatuh tempo kontrak dan fluktuasi harga pokok, suku bunga atau nilai tukar. Sebagian besar bukti empiris menunjukkan bahwa kontrak derivatif itu memiliki umumnya mengurangi risiko FI atau membiarkannya tidak terpengaruh. Namun, krisis keuangan dengan jelas menggambarkan besarnya risiko yang dapat ditimbulkan oleh derivatif pada FI. Bahkan sistem keuangan dunia
Risiko kredit terjadi karena potensi pihak lawan gagal membayar kewajibannya berdasarkan kontrak derivatif. Situasi yang mengharuskan FI untuk mengganti kontrak pada harga pasar saat ini dan menilai secara potensial kerugian. Risiko ini paling lazim dalam OTC daripada kontrak derivatif yang diperdagangkan di bursa. Misalnya itu kewajiban utang yang dijaminkan, CDO atau CMO. Kontrak OTC biasanya adalah kontrak non-standar atau unik yang tidak memiliki jaminan eksternal dari bursa terorganisir. Kuan prestasi pada kontrak ini biasanya terjadi pada saat FI berdiri. Next. Uh, Kenakalan hipotek, terutama pada hipotek subprime, itu melonjak pada kuartal terakhir tahun 2006 hingga 2008. Karena peminjam itu uh, gagal bayar hipotek. Lembaga keuangan yang memegang hipotek dan derivatif kredit ini itu dalam bentuk sekuritas yang didukung hipotek mulai mengumumkan kerugian besar pada mereka. Contoh utama dari kerugian yang ditimbulkan itu adalah kerugian yang dialami oleh Bear Stearns. Pada musim panas tahun 2007, dua dana besar Bear Stearns itu mengalami kerugian besar atas investasi di pasar sekuritas subprime. Kedua dana tersebut mengajukan kebangkrutan pada musim gugur tahun 2007. Kerugian menjadi begitu besar sehingga pada bulan Maret 2008, JP Morgan Chase dan Federal Reserve turun tangan untuk menyelamatkan bank investasi terbesar kelima di Amerika Serikat sebelum bangkrut. Kemudian Lehman Brothers mengajukan kebangkrutan Merrill Lynch yang dibeli oleh Bank of America, salah satu perusahaan asuransi terbesar di dunia, bertemu dengan regulator federal untuk mendapatkan uang tunai saat dibutuhkan, dan Washington Mutual sedang mencari pembeli untuk menyelamatkan dari kegagalan. Krisis keuangan sedang terjadi sebagian besar disebabkan oleh transaksi FI dalam sekuritas derivatif OBS. Lalu dalam upaya mencairkan pasar kredit, Menteri Keuangan Henry Paulson bertemu dengan para pemimpin Kongres untuk menyusun rencana mengeluarkan pinjaman hipotek yang buruk dan sekuritas yang didukung hipotek dari neraca lembaga keuangan. Setelah 2 minggu, satu suara gagal untuk disetujui, rencana penyelamatan senilai 700 miliar US dollar disahkan dan ditangani menjadi undang-undang oleh Presiden George W. itu pada tanggal 3 Oktober 2008. RUU tersebut membentuk Trouble Asset Relief Program atau TARP yang memberikan dana Departemen Keuangan Amerika Serikat untuk membeli hipotek dan sekuritas lainnya seperti derivatif kredit dari lembaga keuangan. Rencana TRP itu lambat dilembagakan dan tidak semua FI memilih untuk berpartisipasi. FI dengan kapitalisasi lebih baik ingin mempertahankan sekuritas OBS mereka yang bermasalah daripada menjualnya dan mencatat kerugian. Pertumbuhan pasar sekuritas derivatif itu merupakan salah satu faktor utama yang mendasari penerapan persyaratan permodalan berbasis risiko BIS pada bulan Januari tahun 1993. Ketakutan kemudian adalah bahwa kontrak keamanan derivatif jangka panjang pihak lawan yang kehabisan uang, yaitu pihak yang saat ini berada dalam posisi yang merugikan untuk hal arus kas, akan memiliki intensif untuk gagal bayar pada kontrak semacam itu. Untuk mencegah kerugian ini, konsekuensinya BIS memberlakukan rasio modal yang disyaratkan untuk lembaga penyimpanan terhadap kepemilikan mereka atas sekuritas derivatif. Next. Next. Lalu ada forward, pembelian, dan penjualan.
sangat sering bank dan LK lainnya itu khususnya bank investasi melakukan komitmen untuk membeli dan menjual sekuritas sebelum diterbitkan. Ini disebut perdagangan saat dikeluarkan. Komitmen OBS ini dapat mengekspos FI ke resiko suku bunga masa depan atau kontingensi. Bank komersial sering memasukkan sekuritas ini sebagai bagian dari kepemilikan mereka atas kontrak berjangka. Next. Gambar 16 strip 3 ini yaitu contoh komitmen WI yang baik adalah diambil dengan T-bill baru pada minggu sebelum pengumuman hasil lelang T-bill. Setiap hari Selasa, Federal Reserve atas nama Departemen Keuangan mengumumkan ukuran lelang tagihan baru dan 6 bulan yang akan dibagikan pada Senin berikutnya antara pengumuman total ukuran lelang pada hari Selasa dan pengumuman jatah tagihan yang mendatang pada hari Senin berikutnya. Dealer utama T-bill itu menjual kontrak WI seperti pada di gambar. Next. Selanjutnya ada resiko terkait dengan sekuritas yang diterbitkan saat diterbitkan. Bank investasi besar dan bank komersial adalah dealer WI. T-bill utama, mereka menjual T-bill yang belum diterbitkan untuk pengiriman ke depan kepada pelanggan di pasar sekunder dengan margin kecil di atas harga yang mereka perkirakan akan dibayar di lelang utama. Ini bisa menguntungkan jika dealer utama mendapatkan semua tagihan yang dibutuhkan di lelang dengan harga atau suku bunga yang sesuai dengan memenuhi kontrak forward WI. Dealer utama yang membuat kesalahan mengenai tenor lelang yaitu tingkat suku bunga. Menghadapi risiko bahwa komitmen yang dibuat untuk mengirim T-bills di pasar WI hanya dapat dipenuhi dengan kerugian. Ketika FI membeli T-bills atas nama pelanggan sebelum pelanggan sekuritas mingguan yang sebenarnya. Hal ini menimbulkan risiko underpricing sekuritas pada hari T-bills dibagikan. Ada kemungkinan karena tingginya permintaan harga jauh lebih tinggi dari perkiraan. FI kemudian dapat dipaksa untuk membeli T-bills dengan harga lebih tinggi dan demikian mempertahankan kerugian atas komitmen WI ke depan untuk mengirim T-bills. Misalnya, dealer yang terlalu berkomitmen mungkin harus membeli T-bills dari dealer lain dengan kerugian tepat setelah hasil lelang diumumkan untuk memenuhi komitmen pengiriman WI T-bills yang dibuat untuk pelanggannya. Next. Selanjutnya ada pinjaman terjual. Bank dan LK lainnya menghasilkan pinjaman di neraca mereka, tetapi alih-alih menahannya hingga jatuh tempo, mereka dengan cepat menjualnya ke investor luar. Investor luar ini termasuk bank lain, perusahaan asuransi, reksadana, dan bahkan korporasi. Dalam bertindak sebagai pemberi pinjaman dan penjual pinjaman, LK beroperasi lebih seperti broker pinjaman daripada sebagai pengubah aset tradisional jenis pinjaman yang dijual LK. Insentif mereka untuk menjual dan cara menjualnya. Ketika pihak luar membeli pinjaman tanpa jaminan, sama sekali kepada penjual pinjaman, jika pinjaman akhirnya macet,
penjualan pinjaman tidak memiliki implikasi kewajiban kontingensi OBS untuk LK. Secara khusus, tidak ada jalan lain berarti bahwa jika pinjaman yang tidak dijual LK menjadi buruk, pembeli pinjaman harus menanggung resiko kerugian sepenuhnya. Secara khusus, pembeli tidak dapat mengembalikan pinjaman macet kepada penjual atau bank asal. Jalan lain maksudnya kemampuan untuk mengembalikan aset atau pinjaman kepada penjual jika sekuritas kredit aset tersebut memburuk. Selanjutnya resiko terkait dengan penjual pinjaman. Pinjaman dijual dengan jaminan, kemudian penjualan jaminan menghadirkan resiko kredit kontingensi jangka panjang kepada penjual. Pada dasarnya pembeli pinjaman memiliki opsi jangka panjang untuk mengembalikan pinjaman kepada penjual yang dapat digunakan kembali jika sekuritas kredit dari pinjaman yang dibeli buruk. LK bersedia menjual pinjaman tersebut karena mendapatkan harga yang lebih baik dan memungkinkan untuk menghapus aset dari neraca mereka. LK lebih mungkin untuk menjual pinjaman tersebut dengan recourse jika pinjaman-pinjaman memiliki reputasi kredit yang baik. Ketika suku bunga meningkat, ada kemungkinan gagal bayar pinjaman yang lebih tinggi dan probabilitas lebih tinggi bahwa LK memiliki pembeli kembali sebagian dari pinjaman. Peminjaman dengan reputasi kredit yang baik dan cenderung gagal bayar dapat kenyataannya sifat recourse atau non-recourse dari penjualan pinjaman seringkali tidak jelas. Contohnya, beberapa penjualan pinjaman seringkali tidak jelas berpendapat bahwa LK umumnya bersedia untuk membeli kembali pinjaman tanpa jaminan yang buruk untuk menjaga reputasi mereka dengan pelanggan mereka. Masalahnya, reputasi dapat memperluas ukuran kewajiban kontingensi FI penjualan untuk aktivitas OBS. Next. Selanjutnya ada resiko non-schedule of balance sheet. Sejauh ini kita telah melihat 5 aktivitas OBS berbeda yang harus dilaporkan oleh bank dan penghematan kepada Federal Reserve setiap kuartal sebagai bagian dari jadwal dari laporan panggilan. Perusahaan asuransi dan bank investasi juga terlibat dalam transaksi berjangka, forward, swap, dan opsi dalam berbagai bentuk. Perusahaan asuransi jiwa sangat terlibat dalam membuat komitmen peminjam dalam hipotek komersial. Perusahaan properti korban menanggung sejumlah besar jaminan keuangan, dan bank investasi terlibat dalam perdagangan sekuritas yang diterbitkan saat itu. Selanjutnya ada resiko penyelesaian. Bank X mengirimkan pesan pembayaran transfer dana ke Bank Z pada pukul 11. Penyelesaian tunai aktual dan transfer fisik dana antara X dan Z terjadi pada akhir hari. Biasanya dengan mentransfer uang tunai yang disimpan dalam rekening cadangan di bank-bank Federal Reserve karena transfer dana belum selesai hingga penghujung hari. Bank menerima pesan menghadapi risiko penyelesaian intraday atau dalam hari. Secara khusus, Bank Z mengasumsikan bahwa pesan dana yang diterima pada pukul 11 dari Bank X akan menghasilkan pengiriman dana yang sebenarnya pada akhir hari dan dapat meminjamkan ke Bank Y pada pukul 11.19. Next.
Selanjutnya ada risiko afiliasi. Banyak LK beroperasi sebagai perusahaan induk. Perusahaan induk adalah perusahaan yang memiliki saham, biasanya lebih dari 25% perusahaan lain. Misalnya Citigroup adalah perusahaan induk satu bank OBHC yang memiliki sebuah saham Citibank. Citigroup terlibat dalam aktivitas non-bank tertentu yang diizinkan seperti pemrosesan data melalui afiliasi atau perusahaan yang dikapitalisasi secara terpisah yang dimilikinya. Dengan demikian pula, sejumlah holding company lainnya merupakan multi-bank holding company atau MBHCS yang memiliki saham di sejumlah bank berbeda. JP Morgan Chase adalah MBHC yang memegang saham di bank nasional. Secara hukum, dalam konteks OBHC, bank dan afiliasi non-bank adalah perusahaan yang terpisah seperti halnya Bank 1 dan Bank 2 dalam konteks MBHC. Kegagalan afiliasi non-bank dan atau bank seharusnya tidak berpengaruh pada sumber daya keuangan bank di OBHC, bank di MBHC. Inilah inti dari prinsip perpisahan korporasi yang mendasari perseroan terbatas legal di Amerika Serikat. Kenyataannya, kegagalan perusahaan atau bank afiliasi membebankan resiko afiliasi pada bank lain. Next. Selanjutnya ada peran aktivitas OBS dalam mengurangi resiko. Next. Nah, kegiatan OBS dapat menambah risiko kegiatan LK. Sebagian besar dan aset kebijakan kontingensi memiliki sebagian karakteristik yang dapat menonjolkan default dan eksposur resiko suku bunga. Meski demikian, LK menggunakan beberapa instrumen OBS, khususnya forward, futures, option, dan swap, untuk mengurangi dan mengelola risiko suku bunga, risiko valuta asing, dan eksposur risiko kredit dengan cara lebih baik daripada jika tidak ada. Digunakan untuk melindungi nilai atas risiko suku bunga, valuta asing, dan risiko kredit, serta instrumen dapat bekerja untuk mengurangi risiko kebangkrutan LK secara keseluruhan. Dia sepenuhnya menjelaskan peran instrumen sebagai kendaraan lindung nilai dalam mengurangi eksposur kebangkrutan FI, hingga dapat mengenali biaya yang melekat dalam overregulasi aktivitas dan instrumen OBS. Misalnya, jika resiko pihak lawan gagal bayar atas resiko kontrak valuta asing berjangka sangat kecil, ini mungkin jauh lebih rendah daripada resiko kebangkrutan yang dihadapi LK jika tidak menggunakan kontrak berjangka untuk melakukan lindung nilai atas aset valuta asing terhadap fluktuasi nilai tukar yang tidak diinginkan. Next. Meskipun atribut pengurang resiko dari sekuritas derivatif OBS yang dimiliki oleh FI, perluasan pengurangan derivatif telah menyebabkan banyak regulator berfokus pada atribut penambah risiko dari sekuritas. Kemungkinan dampak merugikan yang mungkin ditimbulkan oleh risiko pada pasar keuangan global. Undang-Undang Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Derivatif, yaitu DSSA, yaitu tahun 1994, mengamanatkan peningkatan penguasaan regulasi untuk LK yang memegang sekuritas derivatif, termasuk peningkatan regulator modal, pengungkapan, dan
akuntabilitas, peningkatan pengawasan proses manajemen risiko, dan persyaratan pelapor tambahan. Pada tahun 1994, General Accounting Office yaitu GAO mengeluarkan laporan kepada Kongres tentang penggunaan derivatif oleh LK dan tindakan pengaturan yang diperlukan untuk memastikan integritas sistem keuangan. GAO secara khusus merekomendasikan bahwa kegiatan derivatif sekuritas tidak diatur dan afiliasi perusahaan asuransi dari organisasi perbankan di bawah lingkup satu atau lebih badan pengaturan yang ada. Meskipun aturan dan peraturan ini disahkan pada awal 1990, kekurangan besar dari sekuritas derivatif oleh LK yaitu krisis keuangan yang telah mengakibatkan perlunya peraturan tambahan. Aktivitas dari peran derivatif, khususnya kredit default swap yaitu CDS, dimainkan dalam krisis keuangan pada tahun 2009. Regulator menambahkan sistem regulasi keuangan AS, memperluas pengawasan regulasi terhadap sekuritas derivatif OTC yang tidak diatur. 21 regulasi baru pasar derivatif melibatkan pelaporan persyaratan penerbitan, efek beragun aset, penghapusan ketergantungan regulator pada lembaga pemeringkat kredit, persyaratan bahwa bank besar dan lembaga keuangan lainnya menyerahkan kontrak derivatif perlu ke lembaga clearing yang diatur yang berfungsi sebagai penahan jika salah satu pihak gagal bayar, dan persyaratan bahwa originator, sponsor, atau broker dari aset yang disekuritisasi memiliki kepentingan keuangan dalam pelaksanaannya. Next. Peraturan tersebut mensyaratkan bahwa semua kontrak derivatif tunduk pada peraturan. Semua dealer derivatif tunduk pada pengawasan, dan regulator diberdayakan untuk menegakkan aturan terhadap manipulasi dan penyalahgunaan. Ada 4 tujuan umum, yaitu yang pertama, mencegah aktivitas di pasar tersebut menimbulkan risiko terhadap sistem keuangan. Yang kedua, mempromosikan efisiensi dan transparansi pasar tersebut. Yang ketiga, mencegah manipulasi pasar, penipuan, dan penyalahgunaan pasar lainnya. Yang keempat, memastikan bahwa derivatif OTC tidak dipasarkan secara tidak tepat kepada pihak yang tidak canggih. Terlepas dari risiko dengan mengizinkan manajer yang menghindar risiko untuk melindungi risiko, derivatif dapat mendorong manajer untuk mengikuti strategi investasi yang lebih memaksimalkan nilai. Artinya derivatif dapat memungkinkan konflik agen manajer pemegang saham atas tingkat pengambilan risiko untuk dikurangi. Penggunaan opsi dan futur dapat menggunakan kualitas laba jika dilindung nilai dengan jumlah yang sesuai. Lindung dapat dimasukkan untuk dalam portofolio keseluruhan FI, sehingga aktivitas perdagangan dan lindung nilai dapat digunakan secara independen sambil tetap mengurangi total exposure FI. Dimungkinkan juga untuk mengimbangi pasar-pasar aktivitas di dalam dan di luar neraca. Misalnya, ada kemungkinan bahwa penurunan suku bunga dapat menyebabkan peningkatan exposure
untuk beberapa aset risiko reinvestasi, namun dapat diimbangi dengan kewajiban. Next. Yaitu ringkasan. Bab ini menunjukkan bahwa keyakinan bersih atau nilai ekonomi LK terkait tidak hanya dengan nilai aktivitas rasional di neraca, tetapi juga dengan nilai aset dan kewajiban kontingensi dari aktivitas di luar neraca. Resiko dan timbal hasil dari beberapa item of balance sheet di bawah secara rinci. Komitmen pinjaman, surat kredit komersial dan siaga, kontrak derivatif seperti kontrak berjangka, opsi dan swap untuk pengembalian bangsal, penjualan sekuritas yang diterbitkan dan pinjaman dijual. Dalam semua kasus, jelas bahwa instrumen ini dampak besar pada probabilitas dan risiko LK di masa depan. Dua risiko lainnya terkait dengan aktivitas off balance sheet, risiko penyelesaian dan risiko afiliasi juga dibahas. Bab ini diakhiri dengan menunjukkan bahwa meskipun aktivitas di luar neraca dapat meningkatkan risiko, aktivitas tersebut juga dapat digunakan untuk melakukan lindung nilai terhadap eksposur di neraca yang menghasilkan risiko yang lebih rendah serta menghasilkan pendapatan fee bagi LK. Next. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.